Pernah kepikiran gak sih, kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran yang paling sering kita baca, ternyata ada sebuah perjalanan yang tersembunyi. Nah, hari ini kita akan coba menelusuri perjalanan itu, sebuah jalan menuju makna yang jauh lebih dalam. Ini nih, pertanyaan yang bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Gimana kalau ayat-ayat yang udah akrab banget di telinga kita itu sebenarnya adalah sebuah peta? Peta yang menuntun kita menuju sebuah transformasi spiritual yang luar biasa. Pemandu kita dalam penelusuran ini adalah Syaiful Karim. Nah, beliau punya cara pandang yang unik banget. Beliau nggak melihat dirinya sebagai ahli tafsir, tapi lebih sebagai seorang penyelam. Jadi kita nggak akan dapat kuliah akademis yang kaku, tapi kita justru akan diajak menemukan mutiara-mutiara kearifan yang beliau temukan dari penjelajahannya sendiri. Yuk kita ikut menyelam, bukan cuma membaca di permukaan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Dari satu kata yang mungkin sering kita lewatin, gitu aja. Setiap bab dalam Al-Quran itu kan disebut surat. Ternyata ini bukan sekedar istilah teknis. Secara harfiah, surat itu ya artinya sepucuk surat. Dan pemahaman ini adalah kunci dari semuanya. Jadi, coba deh kita bayangin. Ini bukan sekedar bab dalam sebuah buku tebal. Anggap setiap surat itu kayak pesan pribadi yang dikirim langsung buat kita. Sebuah surat cinta dari Tuhan yang isinya tuh dalam banget. Dan nunggu untuk kita buka, kita baca, dan kita pahami isinya. Bukan cuma sekedar dilantunkan tanpa tahu maknanya. Nah, dari pemahaman ini, kita bisa mulai ngelihat kerangka inti dari perjalanan ini. Ternyata ada loh semacam jalur 4 tahap transformasi spiritual yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Dan kerennya, jalur ini ada di dalam surat-surat yang paling sering kita baca. Ini dia nih, peta perjalanannya. Dimulai dari Al-Fatihah, yang tugasnya adalah membuka gerbang hati kita. Begitu gerbangnya kebuka, kita perlu memurnikan hati itu dengan Al-Ikhlas. Selanjutnya, kita bangkitkan kesadaran kita dengan Al-Falaq, sampai akhirnya di puncak, kita mewujudkan kemanusiaan sejati dengan An-Nas. Untuk kali ini, kita akan fokus ke 3 tahap terakhir dari perjalanan yang luar biasa ini. Oke, sekarang kita selami tahap pemurnian hati, surat Al-Ikhlas. Ini langkah yang krusial banget. Setelah gerbang hati kita terbuka, dan di dalamnya, wih, ada rahasia yang luar biasa. Coba deh, kita pikirin. Ini kan agak aneh ya. Nama suratnya Al-Ikhlas, yang artinya keikhlasan. Tapi kata ikhlas itu sendiri nggak ada sama sekali di dalamnya. Loh, kok bisa gitu? Nah, disinilah kita butuh kacamata seorang penyelam untuk menemukan mutiaranya. Dan ternyata ini jawabannya. Keikhlasan yang sejati atau ikhlas itu bukan soal apa yang kita katakan, tapi soal cara kita melihat. Ini adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh dari sekedar bungkusan fisik dan mampu mengenali isi atau esensi ilahi di dalamnya. Ingat kan, iblis gagal karena dia cuma melihat Adam sebagai tanah liat, bungkusnya doang, tapi para malaikat, mereka melihat ruh ilahi di dalam Adam, mereka melihat isinya. Nah, setelah hati kita dimurnikan dari penilaian soal bungkusan tadi, baru deh kita siap buat naik ke tahap berikutnya. Al-Falaq, fajar kesadaran. Ini momen kebangkitan yang indah banget. Tapi ya, namanya juga fajar yang masih remang-remang, tahap ini juga penuh dengan tantangan baru. Surat ini sebenarnya adalah doa perlindungan untuk fase yang sangat penting sekaligus genting. Fase fajar ini ada juga yang menyebutnya lulungu, adalah kondisi pas kita ada di ambang batas. Antara tidur dan bangun, antara ketidaksadaran dan kesadaran penuh. Di momen inilah kita paling rentan sama perangkap-perangkap dari dalam diri sendiri. Dan di sini nih, pemahaman yang dalam banget. Bahaya yang kita minta perlindungan darinya di surat Al-Falaq ternyata bukanlah kejahatan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kegelapan pikiran kita yang keruh, rasa iri, bahkan sihir dari orang-orang yang menolak kenyataan dan maksa kita ngejar harapan kosong, semua ini adalah perangkap internal. Setelah berhasil melewati fajar yang rentan itu, kita akhirnya sampai di puncak di tujuan akhir perjalanan ini, surat An-Nas. Surat inilah yang ngajarin kita cara menjadi manusia seutuhnya dan memenuhi potensi tertinggi kita. Disinilah mutiara yang paling dalam ditemukan. Kita kan sering dengar kalau ilahin nas itu artinya Tuhannya manusia. Itu nggak salah, tapi sang penyelam mengajak kita melihat lebih dalam lagi. Manusia yang mewarisi keilahian Tuhan. Wow! Jadi tujuannya bukan cuma menyembah Tuhan, tapi mewujudkan sifat-sifat ilahinya dalam diri kita. Kemanusiaan kita itu ternyata adalah cerminan dari keilahiannya.
Nah, inilah arti sebenarnya dari memanusiakan manusia, menjadi insan kamil. Perjalanan ini bukan tentang jadi makhluk biologis yang lebih baik, tapi tentang gimana kita memanifestasikan sifat-sifat ilahi, kasih sayang, kebijaksanaan, cinta, yang memang merupakan warisan kita dari awal. Dan ini nih, yang nyatuin semuanya. Perjalanan spiritual ini adalah soal pengalaman, bukan sekedar pelafalan. Makanya ketiga surat ini diawali dengan perintah kul atau katakanlah. Ini bukan perintah untuk sekedar membaca, tapi untuk menjadi saksi. Untuk membagikan kebenaran yang udah kita rasakan dan alami sendiri. Jadi, perjalanan ini akhirnya membawa kita kembali ke sebuah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Sebuah ajakan untuk merenungkan hubungan kita dengan surat-surat ini. Selama ini, kita hanya sekedar melantunkan kata-katanya, atau kita sudah benar-benar memahami isi suratnya.